الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في كتابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini alhamdulillah kita semua sedang memperingati sejarah bangsa yang besar, yakni 6 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, tanggal 17 Agustus 1945, yang insya Allah besok kita berada pada 17 Agustus 2024. Artinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini telah berumur 79 tahun. Sebagai bangsa dan umat yang beriman, ada beberapa kewajiban yang kita dapat kita lalaikan. Kewajiban yang pertama ialah bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebab ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Namun ketika kita mengkufuri nikmat Allah itu, Allah peringatkan, inna adabi la syadid, sesungguhnya azabku terhadap orang yang tidak mau mensyukuri nikmatku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua dan bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang mampu mensyukuri nikmat Allah dan bukan menjadi bangsa yang kufur terhadap nikmat Allah itu. Bila kita tatap kehidupan dunia sekarang ini, di keliling kita sudah sangat banyak bangsa-bangsa yang merdeka. Bangsa-bangsa yang merdeka itu sekarang sudah masuk dalam sebuah perhimpunan yang disebut dengan perhimpunan bangsa-bangsa atau disingkat dengan PBB. Dan semua yang masuk di dalam lembaga PBB itu adalah bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang tidak merdeka. Namun dari seluruh anggota PBB itu, hanya Indonesia satu-satunya negara
yang merdeka karena mengusir penjajahan. Tidak ada bangsa di dunia yang merdeka karena mengusir penjajahan selain Indonesia. Sehingga Amerika sendiri dia merdeka karena mengusir orang India penduduk asli. Indonesia tidak. Indonesia merdeka karena mampu mengusir penjajah yang menjajah negeri. Namun kalau kita hitung ke belakang, kekuatan kita mampu mengusir penjajahan itu ada 3. Yang pertama, kita bangsa yang mengenal Allah, kokoh di dalam keyakinan. Karena itu pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia masa lalu itu semuanya orang yang beragama, bukan orang ateis. Para ulama kita dan para tuan-tuan kita, para syekh kita di Indonesia ditangkap, ditawan dan dibuang oleh Belanda. Ingat, Tuanku di Ponorogo, Tuanku di Mampojol, Tuanku semua ditangkap oleh Belanda dan dibuang jauh-jauh, meninggalkan kampung halaman mereka. Apakah itu ada di Sumatera, di Jawa, di Makassar, dan di mana saja? Bila kita buka sejarah lagi, kita mengenal nama Syekh Yusuf Al-Makassari yang ditangkap oleh Belanda dan dibuang jauh sampai ke Tanjung Harapan, New Cabral. Padahal Syekh Yusuf Al-Makassari itu adalah murid dari Datuk Fatimah, Datuk Rihmandang, yang merupakan 3 ulama Minangkabau yang menghidupkan Islam di Sulawesi. Mereka ditangkap dan dibuang oleh penjajah karena menentang penjajahan. Namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan mereka itu diridai dengan lahirnya generasi bangsa yang kokoh, yang mampu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga dalam rentetan sejarah yang panjang pada 17 Agustus 1945 Indonesia mampu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia oleh atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah ini sekarang sudah mulai dilupakan orang. Kenapa? Karena kita tidak mampu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakmampuan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan datangkan kepada kita kelak bala bencana. Hati memulai khutbah ini dengan salah satu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya sederhana, tapi maknanya sangat dalam.
Katakan tidak bakalan terjadi musibah ditimpakan kepada sebuah bangsa illa kecuali apa yang telah ditetapkan terhadap bangsa itu. Salah satu penyebab ditetapkannya musibah beragama karena bangsa itu tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Ketika bangsa itu lebih memikirkan kepentingan diri sendiri, melupakan kepentingan rakyat banyak, maka Allah akan berikan lan yusibana. Di sini dipakai kata-kata lan, bukan lam. Kata-kata lam tidak bakalan, tidak akan pernah, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Lan yusibana, dan tidak akan kami datangkan musibah kepada mereka illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang telah kami tetapkan pada mereka, lantaran mereka tidak lagi beriman dan mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Oleh karena itu Allah yang Maha Kuasa huwa maulana, hanya semata dialah maula kita. Yang dimaksud dengan maula itu adalah pemimpin kita. Hanya Allah lah pemimpin kita. Oleh karena itu peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia ini. Tetapi ketika undang-undang Allah telah dikucawaikan oleh bangsa ini, ingat, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maka kepada umat Islam diperintahkan fal yatawakkalul mu'minun, maka menyerahkan dirilah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakangan kita merasakan musibah yang ditimpakan pada bangsa kita ini bermacam-macam. Ada namanya bencana alam, ada namanya bencana sosial, ada namanya bencana ekonomi, ada namanya bencana politik, dan yang paling berbahaya adalah bencana generasi. Pernahkah kita pada masa-masa kita kecil dan muda dahulu mendengar seorang anak membunuh ayah bundanya? Jangankan membunuh ayah bunda, tidak menghormati ibu saja. Di Minangkabau, di Sumatera Barat menjadi si maling bunda. Tapi hari ini kita membaca di surat kabar, kita melihat di televisi pemberitaan bila si anak tidak senang kepada aturan ayah bunda, terjadilah si anak membunuh ayah bundanya sendiri. Begitu juga ketika seorang ibu tidak merasa sanggup membesarkan anaknya, maka kita juga mendengar cerita sekarang ini, si ibu membanting anak kandungnya sampai mati. Padahal Al-Quran menceritakan, jangan kamu bunuh, la yaqtulu awladakum khasyata imlaq. Bukankah itu firman Allah? Jangan kamu bunuh anak-anakmu khasyata imlaq, karena kamu cemas dan takut tidak mampu memberinya makan dan rezeki. Nahnu narzuqukum, kami yang memberinya makan. Oleh karena itu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menyelamatkan kita. Namun ketika kita melupakan Allah, mendurhakai akidah, ketika itu ingatlah ayat ini, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak kami timpakan sebuah bencana pun kepada mereka kecuali apa yang telah kami tetapkan untuk mereka. Kenapa Allah menetapkan itu?
Dan cara yang pertama, keimanan kepada Allah mulai iman. Yang kedua, peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai ditinggalkan. Maka tidaklah heran pada masa sekarang ini ada orang yang takut mendengar azan. Bahkan ada orang yang menyorakkan supaya jangan didengar azan di luar. Bahkan ada pula orang yang berkata datang ke masjid itu hak pribadi, tidak perlu diada-ada, karena kebetulan setiap orang punya hak masing-masing. Kondisi yang seperti ini, ingat, suatu ketika akan berujung dengan bala bencana. Khatib mengingatkan karena kita besok akan memperingati 79 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hanya Sumatera satu-satunya pulau di Indonesia yang membuat proklamasi kedua yang ditandatangani oleh Muhammad Syafi'i, menyatakan kami rakyat Sumatera mendukung sepenuhnya proklamasi 17 Agustus 1945. Itu terjadi 1 minggu setelah proklamasi diucapkan oleh proklamator. Anak-anak kita dan generasi muda kita sekarang tidak ada yang tahu itu. Karena itu berjalan-jalanlah ke rumah Juang. Lihat di sana ada proklamasi kedua bahwa kita rakyat Sumatera mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan cara mendukung itu adalah dengan mensyukuri nikmat Allah. Hakikatnya mensyukuri nikmat Allah itu 3. Yang pertama, menjaganya dengan yang baik. Yang kedua, memanfaatkan nikmat itu untuk kepentingan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat Allah adalah menjaga kebersamaan. Wa'tadilu ya Rabbil Awsal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah innahu huwal tawwabur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عنا وعن جميع الصحابة والخلفاء أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب الرزق والسلام والصحة والنعمة واصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء والطعن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salat.